nggak pernah kita menyembah kuburan, nggak pernah kita menduakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada yang kita lakukan, yang Nabi suruh, kita baca Al-Quran, kita baca Yasin, kita baca Ikhlas, kita baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Istighfar, baca tasbih, baca selawat, kemudian semua dihadiahkan kepada kekasih Allah tadi, baik dari kalangan kiai atau kalangan habaib tadi. Nah, selesainya kita mohon kepada Allah dengan bertawassul kepada kekasih Allah ini. Nah, mereka bilang mereka, kita maksudnya adalah penyembah-penyembah apa? Penyembah-penyembah kuburan. Sekali lagi, kita semua pernah nggak nyembah kuburan? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak yang dimakamkan selain Allah Ta'ala? Nggak pernah. Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi al-Dimashqi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar pada halaman 160. Apa kata beliau? Wa yustahabbu idza kana fihi rajulun mashhurun bis-salahi an yastasqu bihi, dan disunnahkan apabila ada di antara kaum muslimin muslimat seorang laki-laki yang saleh, seorang laki-laki atau perempuan yang salihah, yang masyhur dengan kesalehannya, baik laki atau perempuan, apa yang disunnahkan? An yastasqu bih, seseorang minta kepada Allah hujan dengan cara bertawassul kepada orang saleh tadi. Ini yang bilang siapa ini? Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashqi rahimahullah. Kata beliau demikian, disunnahkan bila di antara kita, di antara kalangan muslimin muslimat, ada seorang laki-laki atau perempuan hamba Allah yang masyhur, yang populer dengan kesolehannya, maka disunnahkan untuk meminta hujan. Artinya berdoa kepada Allah, meminta hujan dengan apa? Bertawassul kepada mereka semua. Fayaqulu, sampai Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashqi rahimahullah beliau mencontohkan bagaimana contoh doa yang kita minta doa kepada Allah, minta hujan kepada Allah dengan bertawassul kepada orang saleh tadi. Maka Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashqi rahimahullah beliau mencontohkan kalimat doanya, Allahumma inna nastasqi wa natashaffa'u ilaika bi'abdika fulan. Ini kalimatnya. Ya Allah, sesungguhnya kami minta hujan kepada Engkau dan kami minta tolong kepada Engkau dengan bertawassul kepada hamba-Mu yang saleh ini. Artinya apa? Boleh nggak tawassul kepada orang saleh? Boleh. Kitabnya ada yang mengatakan ulama yang sangat masyhur adalah Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashqi rahimahullah. Sekarang dalilnya mana? Kan begitu sekarang tuh kegilaan dalil. Padahal nggak bisa lama. Kegilaan apa? Kegilaan dalil. Disangka ulama kita ulama yang bodoh. Disangka ulama kita ulama apa? Ulama yang bodoh. Untuk sampai mengatakan kita ini penyembah kuburan. Untuk sekali lagi kami selaku orang-orang yang berbadan kepada badan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akidah kami akidah Asy'ariyah, kami tidak pernah menyembah kuburan. Pertuhankan kami hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernabikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jelas ya? Artinya Al-Imam An-Nawawi tadi sampai ngajarin tuh, kata beliau disunnahkan untuk minta hujan kepada di antara kalian apabila ada orang saleh laki perempuan untuk minta hujan kepada Allah dengan cara tadi bertawassul kepada orang saleh tadi, baik laki atau perempuan. Sampai Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashqi rahimahullah beliau menyontohkan kalimat doanya. Bagaimana kalimat contoh doanya? Allahumma inna nastasqi wa natashaffa'u ilaika bi'abdika fulan. Ya Allah, sesungguhnya kami minta hujan kepada Engkau dan kami minta tolong kepada Engkau dengan bertawassul dengan hamba Engkau yang saleh ini. Boleh nggak tawassul begitu? Boleh. Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashqi yang memperbolehkan, bahkan mengadakan sunnah. Dalilnya mana sekarang? Ruwina Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashqi rahimahullah beliau mengatakan ruwina fi
Sahih Bukhari, kami telah menerima riwayat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, anna Umar al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahadu, adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila terkena muslimin dengan muslimat dengan muslim kemarau panjang yang berkepanjangan, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada Sayyidina Imam Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Umar kalau pas lagi musuh kemarau kepanjangan pelik, maka langsung beliau minta hujan kepada Allah dengan bertawassul kepada siapa tadi? Sayyidina Imam Abbas bin Abdul Muttalib, yang merupakan pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalimat doa dari Sayyidina Umar? Bentuk tawassulnya bagaimana? Faqala, maka Sayyidina Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat seperti ini: Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina. Yang pertama ini, ya Allah, sesungguhnya kami dulu pernah bertawassul kepada Nabi engkau, Nabi Muhammad. Dalil juga bahwasanya kita diperbolehkan berdoa dengan cara bertawassul kepada siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar dulu beliau minta hujan dengan cara apa tadi? Bertawassul kepada siapa tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna natawassalu ilaika, sekarang kami minta hujan kepada engkau dengan bertawassul kepada siapa? Bi ammi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dengan paman nabi kami. Tadi siapa namanya? Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Fasqina, turunkan untuk kami hujan ya Allah. Fayusqawna, maka Allah turunkan hujan. Inilah dalil yang diambil oleh para ulama. Ini tuh para ulama ya. Bukan ulama-ulama yang begitu modelnya ya. Ulama-ulama yang kata ulama kami mengatakan syirik kepada orang muslimin dan muslimat. Orang yang berbuat kepada Allah dibicarakan, dibilang musyrik, dibilang syirik, dibilang segala macam perbuatan, sampai tadi parahnya sampai mengatakan kita ini sebagai apa? Penyembah kuburan. Allah, bagaimana nanti berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala menuduhkan muslimin dengan muslimat sampai mengatakan kalimatnya demikian sebagai penyembah kuburan, bahkan sampai mengadakan musyrik atau syirik perbuatannya. Jelas ya? Jadi inilah dalil yang dimana kita diperbolehkan untuk apa? Memohon kepada Allah dengan cara bertawassul kepada siapa? Orang-orang saleh, baik itu muslim atau muslimah yang mereka populer dengan kesolehannya, masyhur dengan kesolehannya. Lain ini orang dulunya dukun, datang ke kuburannya, tawassul boleh kan? Nggak boleh, orang bukan saleh. Siapa dia? Dukun. Lah ini orang saleh, kiai, kita tahu track over kehidupannya, kita tahu dari awal sampai akhir kehidupannya. Memang ini kiai-kiai yang saleh atau habib, ini habib-habib yang saleh, kita tahu ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datang ke kuburannya tadi baca Quran, Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, terus baca istighfar, baca tasbih, baca selawat, sampai semua kita mohon kepada Allah. Ya Allah, hadiahkan semua bacaan pada semua ini kepada siapa? Almarhum, almarhumah, sebutin namanya, siapa kiainya, siapa habibnya. Selesai, langsung kita mohon kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul dengan kiai A atau habib A. Ya Allah, berikan aku punya hajat. Bolehkah itu? Boleh, disunnahkan. Itu bukan perbuatan syirik. Siapa yang mengatakan? Tadi Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashqi rahimahullah, kitabnya ini, kitabnya Al-Adhkar pada halaman 160. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir